Halo guys, bagian gue Mac dari Cerita Tech ID. Kali ini gue bakal ngebahas produk dari Maono, yaitu mikrofon dari mereka, yaitu DM30. Dan menurut gue secara desainnya ini menurut gue cukup cakep, dan secara bobot dan build quality ini gak bisa diremehin lagi, full metal dan solid. Mau tahu seperti apa bentuk produknya? Yuk simak videonya. Dan sebelum kita bahas untuk produknya, kita lihat dulu untuk kelengkapan yang ada dalam paket penjualannya. Dan untuk mic ini tuh punya beberapa varian warna. Itu ada hitam, putih, pink. Dan kita dapat yang hitam. Dan menurut gue si putih itu keren ya. Sama yang pink itu keren juga tuh. Dan kita lanjut lah. Untuk packagingnya menurut gue cukup rapi. Dan ya kotak kuning ini cukup mencolok dan bagus sih menurut gue ya. Terus kita akan mendapat satu buah buku petunjuk yang cukup tebal. Dan juga tentunya kabel Type-C ke Type-B. Dan setelah kalian sudah melihat apa aja kelengkapan dalam paket penjualan dari DM30 dari Maono ini, kita bahas dari desainnya dulu. Desain di sini dia itu nyatu, jadi bukan seperti yang datang kemarin yang pakai tripod. Jadi dia nyatu ini. Dan menurut gua ini adalah desain yang cukup keren dengan logo yang ada di sebelah kanan dari tripod, bukan tripod, penyangga dari mic ini. Dan bagusnya dari mic ini itu juga semua dia terkoneksinya di bagian bawah dengan USB Type-C yang sudah siku-siku. Jadi dia bisa lebih tidak mengganggu dengan tripodnya gitu. Dan juga untuk semua konektor outputnya juga memang ditaruh di bawah. Memang normal sih ya itu ya. Dan ada tombol fisiknya juga untuk ngatur RGB di mic ini. Dan juga ada tombol knob untuk di mic-nya ini. Kalian bisa klik satu kali untuk nge-mute. Dan tahan untuk kalian bisa ngatur volume monitoring kalian ini. Menurut gua untuk secara tombol fisiknya ini udah cukup lengkap. Dari kalian bisa ngatur volume dari monitoringnya, kalian bisa ngatur volume mic-nya, kalian bisa ngatur RGB dari mic-nya ini juga. Total RGB yang dari sini itu 1 RGB dan 9 warna. Jadi kalian bisa atur semau kalian. Dan untuk bahannya di sini cukup solid. Seperti yang gue bilang, kalian bisa lihat ini kalau ditimbang itu 500 gram. Ini solid banget, ini keras banget. Bobot metalnya juga cukup memang keras banget lah. Ini bahan yang bagus dari mic ini. Selanjutnya untuk hasil suaranya nih. Hasil suaranya di sini seperti yang kalian dengar di sini, ini adalah sebenarnya hasil suara dari Maono. Tapi gue sudah ubah, gue udah edit dengan hasil suara yang lebih enak lagi lah didengar sama kalian. Harusnya bakal banyak noise-nya gitu loh ya. Mic ini tuh polar pattern-nya ini cardioid, jadi dia bakal nangkap yang bagian depannya aja, tapi bagian belakangnya itu nggak bagian belakangnya minim aja. Bukan sampai nggak denger ya, karena menurut gua kebanyakan mic condenser tuh pasti seperti itu, agak bocor lah kalau bagian belakangnya. Tapi nggak menjadi masalah, karena kalian bakal bisa edit dengan mic ini, karena mic ini tuh punya aplikasinya. Kalau kalian lihat ini aplikasinya cukup rich dengan fitur-fitur yang ditawarkan. Dia punya 4, ada legacy, deep, bright, dan natural. Dan kalau kalian mau yang lebih advance, nah kalian bisa atur nih di bagian advance, dan itu banyak banget, ada grafiknya, equalizer lah, apalah ya kan. Kalian bisa setting sendiri sesuaikan dengan karakteristik suara kalian. Jadi menurut gua so far untuk mic ini memang kaya akan fitur sih menurut gua ya. Dan untuk outputnya di sini, output dari mic ini tuh menggunakan output USB, tapi dia sudah nempel dengan USB Type-C. Jadi kalian cabut USB-nya ini, kalian bisa lihat gue kasih B-roll, itu nyatu dengan USB Type-C-nya. Jadi USB Type-C dan USB Type-B nggak akan terlepas. Dan menurut gue ini adalah solusi yang cukup bagus dari Maono, karena menurut gue sering banget kita akan ketinggalan lah kalau bawa USB Type-C-nya gitu loh, atau bawa konverternya. Dan di sini kita gak akan menemukan keluhan-keluhan seperti ketinggalan seperti itu. Jadi menurut gua good job untuk Maono yang mikirin ide seperti itu. Dan terakhir, kekurangan dari mic ini ya kan, tentu ada kekurangannya, yaitu infinity knob-nya dia. Gua kurang paham dan kurang ngerti kenapa mic yang gua review akhir-akhir ini yang harganya cukup lumayan itu infinity knob semua gitu loh. Untungnya ini terbantu dengan aplikasi ya, jadi gue bisa ngelihat aplikasinya pada saat gue mutar knobnya. Tapi gue juga ada rada bingung gitu loh, kayak posisi knobnya ini gue lagi di volume berapa gitu loh kan. Jadi sedikit memusingkan lah istilahnya, karena kita nggak tahu dan nggak ada batasan untuk knobnya ini diputar. Dan berikut hasil suara dari mic ini dengan berbagai macam preset dan modenya ya. Dan begini hasil suara yang dihasilkan dari mic Maono. Nah kalian bisa lihat nih, gue nggak mungkin ini lagi, nggak mungkin tipu-tipu lagi nih ya. Nah ini gue nggak mungkin tipu lagi, jadi ini hasil suaranya udah kayak gini nih. Nah ini yang deep. Nah gue ubah ke natural. Nah ini hasil natural. Gimana hasil natural? Kayaknya kenceng ya, sampai merah ini kayaknya nih ya. Nah terus gue pindah ke bright. Nah gimana hasil suara lebih bright, lebih kenceng lagi sepertinya ya. Gue tidak mengubah mode, gue tidak mengubah tempo suara dan jarak mic ini. Kalian bisa lihat ini jaraknya masih tetap sama.
cukup berat sih gue nahan gini 500 gram nih ya. Dan gue ubah ke Legacy sekarang. Nah ini hasil suara kalau Legacy kayaknya lebih kalem sih ya. Oh enggak, oke, enggak. Sama aja, enggak lebih kalem, oke, hasil suaranya. Dan sekarang gue bakal ubah ke Advanced Mode, dimana gue bisa atur ini. Sekarang ini untuk HPF Present Boost. Nah ini, gue nggak tahu ini closer, gue nggak paham sebenarnya sih ya. Cuma kita coba ubah ke yang flat. Nah ini flat nih ya. Gimana hasil suaranya kalau flat? Oh, justru flat nggak sampai merah, cok. Oke. Nah, kalau yang ini high pass filter. Nah, oh, gue tahu nih sekarang bedanya nih kayaknya nih. Gue sih sebenarnya nggak bisa review amat untuk yang udah diedit-edit gini nih. Ini intinya nggak sampai merah kayak yang tadi nih. Dan ini sama juga nih. Kayak gelombang mungkin ya. Gue bakal ngomong terus sebisa mungkin dengan yang gue pikirin apa yang ada lagi di kepala gue aja. Dan gue bakal ubah lagi ke mode yang tadi, yang ini. Nah, ini adalah mode awal yang gue pakai. Nggak gue pakai yang 11 sebenarnya yang standar karena gue nggak paham nih. Ini beda-bedanya ini apa? Kalau kalian paham, kalau kalian anak musik sekali ya, kalian boleh komen di bawah. Gue bakal pin. Nah, karena ini sangat bermanfaat buat kita, jadi gue bakal pin untuk kali ini. Ini volumenya cepet ya, tapi kalau setengah segini deh suaranya. Nah ini cepet, ini setengahnya nih. Ini belum setengah nih. Nah ini setengahnya. Bagaimana menurut kalian? Menurut gue masih cukup kencang dengan jarak yang cukup jauh. Ini jauh nih jaraknya nih ya. Nih. Jadi ya ini sebenarnya nggak langsung ngobrol sama mic. Jadi ini hitungannya gue ngobrol sama kamera. Mic-nya itu di samping. Ya ini ilustrasi lah kalau kalian mau jadi streamer gitu ya. Dan mungkin udah segitu dulu. Lanjut. Mic ini dibanderol di angka $49. Gue nggak tahu ini rupiahnya bakal jadi berapa. Karena kita dapat linknya yang dolar yang official dari Maono-nya. Nanti gue bakal taruh di tulisan sini nih. Kalau gue nemu atau dapat infonya untuk pembelian di Indonesianya ya. Dan kalau misalnya memang nggak ada, gue taruh di sini nih. Berarti kalian harus beli seperti yang kemarin kalian beli di Maono. Kalian beli lewat Lazada kan, kalau ini kalian beli dari websitenya langsung. Dan menurut gua kesimpulannya mic ini tuh cocok banget buat kalian yang pengen pakai ini buat nyanyi, bisa buat podcast bisa, apalagi kalian yang pintar banget soal ngatur-ngatur suaranya dari limiter, equalizernya, banyak banget itu yang bisa diatur seperti promote-nya gitu ya. Di mic ini di dalam aplikasinya, menurut gua ini salah satu mic yang recommended banget buat kalian yang pandai banget ngatur-ngaturnya ya. Dan menurut gua sih kalau gua nggak pandai ngatur-ngaturnya, jadi ya gua cuma ngedit ya biar suaranya nggak ada noise-nya aja. Dan mungkin segitu dulu untuk review gua kali ini. Like kalau suka dan subscribe channel ini kalau rasa channel bermanfaat. Dan tentu link aplikasi dan link pembelian gue bakal taruh. Ingat link pembelian agak hati-hati ya, karena gue taruh ini sesuai officialnya. Kalau kalian beli di luar official, gue takut kalian bisa dapat yang KW-nya. Karena mic Maono ini cukup bagus dan mungkin aja bisa ada yang buat KW-nya dengan harga yang lebih murah dan ya kualitasnya yang nggak oke. Tapi ini hati-hati lah. Gue pasti taruh link di bawah dan saran gue beli aja lewat link di bawah lah. Gak usah banyak gaya ya kan nyari yang lebih murah. Dan mungkin segitu dulu. Gue Mike cabut undur diri. Bye-bye.